Ya sekali lagi ya mudah-mudahan saya bisa berkarir di sini. Oh, dikira masih ada di dalam gedung itu. Nggak tahu nih, dia nggak bilang sama saya, tiba-tiba dia udah ada di bandara. Jadi saya percobaan 3 bulan, kalau bagus nanti diperpanjang setahun. Selamat siang, Siang dengan Bapak siapa? dengan Happy. Happy. Nah, Oh, nama lengkapnya siapa, Pak? Happy Aprianto. Happy Aprianto. Berarti selalu ceria ya? Iya, Happy, selalu bahagia. alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu, sesuai dengan nama. Oke, ntar dulu. Saya manggilnya Happy atau Arianto? Happy aja. Happy aja. Pak Happy, pengalaman kerja di perusahaan ini udah berapa lama sih Pak Happy bekerja di sini? Saya di sini baru sekitar 3 bulan. Masih terhitung baru ya Pak? Masih baru. Baru join lah di sini. 3 bulan yang lalu, berarti sekitar bulan Agustus. Ya, sekitar Agustus. Bulan Agustus. Nah, sebelum Pak Happy bekerja di sini, kalau saya boleh tahu, Pak Happy sebelumnya bekerja di mana? Dulu saya di sebagai sales officer, Oh, marketing. sales marketing. Ya, sales marketing. Oke, kalau di sana itu berapa lama, Pak? Di situ saya udah ada sekitar 7 tahun. Berarti udah cukup lama juga ya, Pak? Lama juga. Oke. Kenapa Bapak bisa memutuskan untuk resign dari tempat kerja yang sebelumnya dan pindah ke perusahaan ini? Ya, mungkin karena kalau di dunia sales kan penuh dengan target ya. Oh, target. Ya, betul. Benar kan? Jadi kebetulan pas ada info ada lowongan di sini saya langsung lamar aja deh. Kayaknya kan ini kan perusahaan besar juga kan. Ya, perusahaan besar juga. Besar juga gitu kan. Ya, mencoba kali aja saya di sini bisa meningkat lah dalam karir saya gitu aja sih. Oke. Masuk di sini Pak Happy sebagai apa Pak? Kalau boleh saya tahu. Di sini sebagai driver. Driver. Oke. Sebelumnya udah punya pengalaman driver Pak? Udah juga sebelumnya di rental dulu. Oh, di rental. Berarti terus join di rental ya kurang lebih sekitar 4 tahunan. 4 tahun di rental mobil. Oke. Nah, ketika masuk sini itu Pak Happy ada info melalui aplikasi kah, atau dibawa kah, atau diajak kah? Di sini info dari temen ya. Oh, info dari teman. Oke, bahwa di sini ada lowongan driver. Oke. Nah, kan Pak Happy di sini baru. Pengalaman driver di perusahaan ini gimana Pak? Menyenangkan kah, atau biasa aja, atau gimana? Boleh diceritain? Kalau di sini sih, alhamdulillah pekerjaannya menyenangkan. Dan itu di sini juga teman-temannya juga friendly lah. Friendly. Ya, berarti enak buat diajak komunikasi juga ya. Iya, benar. Oke. Terus ada gak sih Pak kayak misalkan hal-hal yang unik gitu waktu Pak Happy ngedriverin orang di sini? Ada sih waktu itu pada saat saya pertama kali baru join di sini, saya nganter kantor pusat. Nah itu saya bingung. Bingungnya kenapa itu? Cari posisi parkir, loading dock pada saat itu. Nah itu saya puter-puter itu dari lantai 1 sampai lantai basement 4, nggak ketemu-ketemu. Jadi bingung di parkiran. Iya. Oke. Pada saat itu udah ketemu, baru dia ternyata loading docknya itu ada di lantai basement 1 ya. Nggak sampai dalam.
sampai muter-muter ke bawah. Memang di situ nggak nanya sama security setempat atau? Security setempat ya ngarahinnya Pak belok kanan tapi jalannya dikon. Jadi kan feeling saya ya nggak bisa masuk kan di situ. Iya. Kan? Oke. Gitu sih. Oke. Terus kalau misalkan ada gak sih kejadian-kejadian yang membuat Pak Happy nggak bisa ngelupain gitu? Kejadian selain yang itu tadi, kayak misalkan nganter orang lah atau apa gitu, atau pernah disuruh apa ya? Nungguin orang mungkin jemput. Di waktu itu ya di rental saya pernah pada saat itu nunggu sekitar lama tuh dari pagi sampai malam. Pada situ nunggu. Saya pikir kan orang itu masih ada di dalam. Kenapa? Masih ada di dalam. Oh, dikira masih ada di dalam gedung itu. Nggak tahu nih, dia nggak bilang sama saya, tiba-tiba dia udah ada di bandara. Jadi Nungguin ngapain nungguin lama? Karena orangnya udah juga nggak ada juga ya kan? Benar. Waduh, parah deh. Itu kalau paling saya pikir kan biasanya kan dia konfirmasi kan kalau misalkan dia pulang pergi atau gimana. Kok saya tungguin dari pagi sampai hampir tengah malam tuh saya tungguin terus. Waduh, ternyata orangnya udah pulang. Nah, waduh, pas Pak Happy tahu kalau misalkan orang itu pulang, dia ngechat Pak Happy duluan atau Pak Happy duluan yang ngechat ke orang itu? Saya telepon langsung. Oh, nelpon. Ternyata dia lupa. Dia next saya. Iya, lupa gitu. Bapak yang meninggalin Pak Happy, kacau. Udah nungguin seharian ini, kasihan. Kacau, itulah paling ini. Nah, itu kan hal-hal yang lucu lah ya, kan tahu berkesan. Ada gak sih hal-hal yang menyedihkan gitu, yang apa ya, yang momen-momen yang paling rusuh, nyebelin kayak gitu? Momen-momen yang menyedihkan, ya ada sih. Udah pada saat itu mau buru-buru, tiba-tiba diserempet sama angkot. Waduh. Diserempet angkot loh. Diserempet angkot, udah gitu angkotnya kabur. Oh, dia nggak mau ganti rugi. Nggak mau ganti rugi. Ya udahlah, daripada saya posisi itu di rental. Posisi pas di rental. Masih di rental. Oke. Jadi Pak Happy kena ganti rugi dong. Diomelin ganti rugi. Iya. Dipotong gaji. Nggak sampai dipotong gaji. Cuman bayar, kebetulan mobil kan asuransi. Oh. Dikenain biaya asuransi aja. Asuransi. Oke. Itu sih. Gitu. Terus kalau misalkan di sini nih Pak, di perusahaan ini, Pak Happy kerjanya memang hanya mengemudi aja toh, atau supir toh gitu aja, atau ada pekerjaan-pekerjaan tambahan lain? Enggak. Kalau di sini kebetulan saya input data akses. Bantuin juga ya? Di atas ada 3. Kayak itu keinginan sendiri atau memang ada yang nyuruh gitu? Kebetulan diinstruksikan juga sama oleh atasannya. Saya kalau nggak ada kerjaan di luar, ya udah naik aja ke atas untuk bantu. Berarti Pak Happy ngejalanin itu juga senang juga kan, tanpa ada paksaan juga kan? Ya saya senang juga, artinya saya nggak bengong gitu kan. Iya, karena kalau misalkan kita bengong kalau nggak ada kerjaan, karena sumpah juga. Iya, jadi jenuh gitu, mau ngapain kan bingung. Kalau ada kegiatan ya ada yang kita kerjain kan, istilahnya kita juga kerja jadi enak gitu. Ya, seenggaknya waktu luang digunakan atau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
betul gitu. Dan itu juga sebenarnya ilmu juga Pak, ya kan? Benar. Karena kan kita nggak mungkin selamanya di sini ya. Betul. Mungkin di suatu saat nanti Pak Happy diterima di kerja di perusahaan yang lain, ada ilmu lagi tuh. Betul. Apa namanya? Kalau di kantor namanya back office. Back office. Oke. Dan kalau saya boleh tahu nih Pak, ini agak sensitif nih. Pak Happy itu di sini per bulan berapa sih Pak? Spesifiknya aja, kayak misalkan 10, gitu, 20, atau 100. Gede banget. Ya di UMR Jakarta. UMR Jakarta 4,9. Hampir 5 ya. Hampir 5. Nah, ngomong-ngomong UMR ya kan katanya kan kita karyawan akan digaji sekitar 10 juta. Setuju gak tuh menurut Pak Happy kira-kira? Setuju lah. Setuju ya? Setuju. Tapi kan kalau menurut saya pribadi di angka 10 itu untuk driver ya kan kayaknya keenakan itu deh ya kan maksudnya lebih enak driver ketimbang sama orang-orang yang iya tuh. Oh gitu. Enggak juga sih. Berarti sih sama aja sih. Sama aja ya? Iya. Coba deh yang kita rasain ketika tiap hari jalan gitu, misalnya kata ya. Tiap hari jalan tuh kan juga istilahnya kan ya ada aja pasti. Karena itu ngadepin macet lah. Iya. Itu lebih stres loh. Oke. Berarti intinya kita nggak tahu supir di luar itu seperti apa. Betul. Karena entah macet, entah itu bannya kempes, ada kendala-kendala yang lain gitu kan. Gitu. Intinya sih di setiap pekerjaan itu ada resiko yang kita hadapin. Betul. Gitu aja sih. Ada tanggung jawab juga yang kita bebankan buat kita. Berarti memang kan kita nggak boleh iri kan. Betul. Harus selalu positif aja. Harus positif dan bersyukur gitu. Nah itu dia kuncinya, kita selalu bersyukur. Karena kan mungkin ada ya kan sebagian orang yang bilang kalau misalkan maaf aja nih Pak, pekerjaan supir sama back office kan beda ya. Mungkin anggapan orang di luar kalau supir kan kerjanya enak sambil jalan dan digaji gede juga gitu. Kalau kayak gitu gimana tuh Pak? Menurut Pak Happy pendapatnya? Kalau misalkan ada yang berpendapat gitu, boleh deh tukeran gitu. Betul. Nggak boleh cobain deh. Nah, maksudnya kita sama-sama kerja gitu. Iya, ya. Anda yang begitu ditantang sama Pak Happy untuk tukeran. Udah nikah. Ternyata jadi driver itu, supir itu emang susah-susah gampang juga ya Pak? Susah gampang. Susah-susah gampang. Ya kan kalau yang nggak hafal jalan kayak misalkan contoh di sini mobil cuma satu. Iya. Plat genap atau ganjil. Plat genap. Iya. Kalau jalan pada tanggal ganjil. Iya. Kayak tadi tuh hampir pulang sekitar jam 4. Wow. Itu udah benar-benar harus mikir rute mana nih yang lewatin. Berarti jangka waktu, estimasi terus harus pemilihan jalan. Anda jangan enteng kalau ngomong supir itu gampang. Ternyata ya susah gampang juga sih. Jangan remehin, makanya kita harus saling menghargai. Karena profesi. Menghargai ya, enaklah kita untuk menjalaninya ya kan. By the way nih Pak ya, ngomong-ngomong, di sini kan baru 3 bulan, sekitar 3 bulanan kan. Pak Happy ini karyawan, kontrak, magang atau gimana Pak? Statusnya Pak, boleh dijelasin? Statusnya di sini kontrak. Kontrak. Memang di awal kontrak atau karyawan tapi masa percobaan 3 bulan, 6 bulan atau berapa gitu?
percobaan 3 bulan. Mm-mm. Kalau bagus nanti diperpanjang setahun. Kalau bagus diperpanjang setahun. Iya, gitu. Kalau misalkan bagus lagi, Bagus lagi ya nggak tahu. Belum diperpanjang ada lagi. perpanjang Atau lagi mungkin seperti itu. emang tapi dalam kontraknya itu tertulis akan jadi bisa karyawan atau memang hanya kontrak atau di situ tidak ada pembahasan karyawan? Di situ tidak ada pembahasan karyawan, nggak ada. Tapi pada saat nego pasti diinterview kan? Hmm. Itu dibilanginnya kayak gimana, Pak? Ya dikasih tahunya, Bapak selama 3 bulan dulu kita percobaan dulu ya Pak. Nanti kalau memang Bapak bagus nanti akan diperpanjang. Berarti memang Gitu. harus dilihat dari kinerjanya juga ya, Pak? Betul. Oke. Kinerja, kehadiran, semua. Nah, misal nih Pak ya, skill nyupir bisa, skill back office, dokumen-dokumen bisa. Misalkan ada kesempatan diangkat, Pak Happy, pilih naik pangkat atau pilih naik gaji? Naik pangkat. Kenapa alasannya naik pangkat? Kalau udah naik pangkat pasti naik gaji. Nah, kita kan di agama Islam diajarkan kalau bisa kita kayak belajar itu menuntut ilmu setinggi-tingginya gitu kan. Oh, menuntut ilmu setinggi langit. Setinggi langit. Gitu. Ya kalau ada kesempatan, kenapa nggak dicoba? Ubah kehidupan kita ya, kenapa nggak kita coba? Gitu kan. Benar. Tapi kan kalau misalkan naik gaji, kita butuh Pak, ya kan? Tuh. Butuh naik gaji. Butuh juga. Kenapa nggak milih naik gaji aja? Karena saya ngelihat peluang ya. Karena di sini ada peluang. Iya. Peluang untuk lebih meningkat lagi. Itu kan istilahnya kan. Ya nggak mungkin lah kita stuck terus di driver. Umur kita sampai berapa sih? Ya betul. Benar nggak? Betul. Gitu. Seenggaknya mau ada peningkatan lagi Pak. Betul. Oke. Pertanyaan terakhir nih Pak. Sebenarnya sih ini klise aja, karena semua pertanyaan pasti ada harapannya, harapan Pak Happy di sini dan kedepannya itu mau gimana? Boleh dong Pak dijelaskan? Harapannya untuk saya sendiri ya mudah-mudahan saya bisa terus istilahnya mendedikasikan diri saya ini untuk pekerjaan di dan ya sekali lagi ya mudah-mudahan saya bisa berkarir di sini. Harapannya bisa berkarir dan mendapat kesempatan bukan mencicipi apa sih, diberi kesempatan untuk jenjang-jenjang karirnya. Betul. Oke. Ya bisa di back office mungkin kan. Harapannya seperti itu. Gitu aja sih. Oke deh kalau gitu. Terima kasih Pak Happy atas waktunya siang hari ini. Siap Pak. Semoga Pak Happy sehat-sehat terus. Amin.